Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, lalai dan cuai akan menyebabkan kita selalu diintai. Sebaliknya kalau kita berhati-hati, berhusnuzan mesti, berprasangka baik mesti, beranggapan semua orang adalah baik salah, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka orang Islam ini selain dia berprasangka baik, sama wajibnya dengan berprasangka baik itu adalah berhati-hati dalam kehidupan, ibu dan bapak rahimakumullah. Jangankan kita, orang yang menjadi teladan kita, Nabi Muhammad SAW pun direncanakan oleh orang pembunuhannya. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya menyampaikan ini kepada ibu dan bapak mengingat ada beberapa kejadian yang terakhir kali terjadi di tengah-tengah kita, yang sebetulnya sudah diingatkan berulang kali dalam Al-Quran. Di antaranya, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani takkan pernah senang, takkan pernah ridha, takkan pernah setuju, takkan pernah nyaman kalaupun kita tak ikut agama mereka. Minimal kita ikut millah mereka, gaya mereka, cara berfikir mereka, cara bergaul mereka. Ibu bapak, saya punya seorang anak murid. Anak murid ini bertahun-tahun kita ajarkan Islam, bertahun-tahun kita ajarkan Al-Quran. Ibu dan bapak rahimakumullah, baru beberapa malam yang lalu saya mendengarkan kabar anak murid ini murtad. Saya tanyalah kepada ustadz yang kebetulan diminta untuk menasihati beliau. Apa kata beliau? Ini tak bisa lagi, Abi kata beliau, tak bisa lagi ustadz kata beliau. Kenapa tak bisa? Saya katakan, karena yang dialami oleh anak murid ustadz ini adalah doktrinisasi, didoktrin setiap hari, ditanamkan ke dia setiap hari. Nah, jadi jangan dikira ibu dan bapak rahimakumullah kita sedang santai, program orang lain tak jalan. Jangan dikira kalau kita sedang bersunyi-sunyi macam ini, ibu dan bapak rahimakumullah, program orang tak jalan. Jadi bapak ibu rahimakumullah, tetaplah waspada, wabil khusus, walaupun Islam dijamin takkan hilang dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini, tapi tidak ada jaminan Islam tidak tercabut dari negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah menjaga Islam di negeri tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya hendak banyak memberikan contoh, tapi memberikan contoh hal macam ini agak sensitif bapak ibu rahimakumullah. Apalagi ceramah kita ini itu juga disiarkan di media sosial. Kalau tidak, tentu banyak hal yang kita bisa berikan contoh betapa hari ini kalau kita sedang beristirahat, program orang tetap berjalan. Sebuah fakta, fenomena terakhir, ibu dan bapak rahimakumullah, di saat di Eropa berlomba-lomba orang masuk Islam, bahkan sudah ada istilah Jerman sudah mulai diislamisasikan, sudah ada istilah Belanda diislamisasikan, bahkan kemudian Inggris diislamisasikan, bahkan negara komunis seperti Rusia saja pun sudah mulai diislamisasikan. Namun untuk ibu dan bapak ketahui, jumlah kaum muslimin di Indonesia secara persentase itu berkurang. Kita masih ingat sekian tahun yang lalu 95% kita muslim, menurun 92,6%, menurun lagi 90%, menurun lagi 88%, menurun lagi 86,4%, hari ini 85%. Itu artinya kalau kita tak peduli, kalau kita lalai, kalau kita cuai, generasi muda kita sedang diintai. Mungkin di hati bapak Islam aman, mungkin di hati ibu iman aman, tapi di anak-anak kita belum tentu aman. Maka mari kita berwaspada diri tentang hal ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Yang kedua, ibu dan bapak yang berbahagia, sebaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, Asyraful Anbiya, Nabi yang paling mulia, Habibullah, kekasih Allah. Walaupun beliau sebagai Nabi terakhir,
Tapi umat yang pertama kali dihisab di padang mahsyar adalah umatnya. Tapi apakah semua orang suka kepadanya? Tidak juga. Nah, jadi kesimpulan yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah yang menjadi catatan, jangan dikira kalau kita baik, semua orang akan menganggap kita baik. Jangan dikira kalau kita lurus, semua orang akan bersepakat mengatakan kita lurus. Jangan dikira kalau kita jujur, semua orang akan sependapat mengatakan kita jujur. Sebanyak orang yang suka, sebaliknya sebanyak itu pula, kalaupun tak sama, kalaupun tak lebih kurang sedikit, begitulah orang yang tidak suka. Jadi hidup memang tak bisa disandarkan kepada penilaian manusia. Hidup ini mesti tujuan akhirnya yang harus kita perbaiki. Apapun yang dibuat mesti tertuju, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup, mati hanya untuk Allah. Kalaulah kita sandarkan kepada manusia, semakin tinggi harapan kepada manusia, maka semakin kuatlah kita akan kecewa. Semakin besar harapan dipuji oleh makhluk, maka semakin seringlah hati kita akan tertunduk. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak ada yang paling mengerti bahasa hati kita kecuali yang memiliki dan yang menciptakan hati itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada bapak ibu diminta di tengah-tengah masyarakat menjadi pengurus masjid, lebih banyak orang kadang-kadang baik yang kita buat belum tentu orang memuji, salah yang kita buat sudah pasti orang mencaci, baik yang kita buat belum tentu orang merespon baik, buruk dan salah yang kita kerjakan pasti banyak orang yang menghina. Memang itulah kehidupan ibu dan bapak rahimakumullah. Almarhum Kiai Haji Khalil Ali, Ketua Umum IKMI Provinsi Riau yang pertama, beliau mengatakan macam ini: kalau kalian dipercayakan menjalankan organisasi kemasyarakatan apapun itu, atau kalian dipercayakan menjadi ketua lembaga dakwah atau apapun namanya itu, yang sifat kerjanya adalah sosial, maka yang harus kalian tebalkan, kata beliau, dua. Pertama, tebalkan muka kalian. Yang kedua, tebalkan telinga kalian. Nah, jadi kalau jadi pengurus-pengurus dakwah, pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus pengajian, harus tebal muka, harus tebal telinga. Kalau tidak, ibu dan bapak rahimakumullah, sibuk mengurut dada, sibuk sakit hati, sibuk kecewa saja. Karena manusia ini, seperti yang sering kita dengar dari para ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, dulu ibu dan bapak, ada dua orang anak beranak, ayah dan anak bujangnya, melakukan perjalanan jauh. Kendaraan mereka hanya satu, seekor keledai. Jadi supaya keledai ini bisa difungsikan, maka bersepakatlah ayah dengan anaknya, berganti-ganti mereka naik keledai. Karena anak ini baik, dipersilahkanlah ayah naik duluan. Ayah yang naik keledai duluan, anak yang menarik. Ketika ayah yang naik keledai, anak yang menarik, bertemulah dengan sekelompok orang. Apa kata orang? Betul-betul tidak punya perasaan bapak tua ni. Awak yang tua pula senang-senang di atas keledai, anak muda tanggung disuruh menarik tali keledai. Salah, kata orang. Apa kata ayahnya? Salah rupanya nak. Jadi macam mana ayah? Sekarang kita balikkan, kamu yang naik ke atas keledai, ayah yang menarik. Naiklah anaknya ke atas keledai, ayahnya yang menarik tali keledai. Berjumpa pula dengan sekelompok orang. Salah juga menurut orang. Apa kata orang? Betul-betul tak berfikir anak muda sekarang. Awak yang muda masih kuat, senang-senang di atas keledai, ayah yang tua pula yang disuruh menarik tali keledai. Salah juga kata orang. Akhirnya apa kata ayahnya? Jadi macam ini sajalah nak, turun kita dua-duanya. Ayahnya turun, anaknya turun, dua-duanya menarik tali keledai. Apa kata orang?
bertemu pula dengan sekelompok orang. Betul-betul bodohlah orang berdua ni. Ada keledai tak dia naiki. Untuk apa dibawa-bawa keledai? Salah juga kata orang. Apa kata ayahnya? Salah juga nampaknya nak. Jadi macam mana ayah? Naik kita dua-duanya. Ayahnya naik, anaknya naik. Apa yang terjadi? Keledai itu yang tak berjalan. Keledai tak berjalan. Bertemu pula dengan sekelompok orang. Apa kata orang? Tak punya perasaan lah anak bujang dengan orang tuanya ini. Sudah jelas keledai itu tak sanggup berjalan, dipaksakannya juga berjalan. Salah juga kata orang. Ibu dan bapak rahimakumullah. Apa kata ayahnya? Salah juga nampaknya nak. Jadi bagaimana ya? Turun kita dua-duanya, belik tali di situ, belik kayu. Dibeliklah tali, dibeliklah kayu. Apa yang dibuat oleh ayah sama anak bujang ni? Diikatnya lah kaki keledai tadi. Diikat kaki keledai, dimasukkan kayu ke tengah-tengah kaki keledai. Apa yang terjadi? Ayah depan, anak belakang. Dipikulnya lah berdua keledai tadi. Ketika keledai dipikul, berjumpa lagi dengan orang. Apa kata orang? Gila orang ni. Biasanya keledai yang membawa orang. Sekarang, orang yang bawa keledai. Salah juga. Jadi kalau orang yang menjadi tolak ukur penilaian hidup kita, lelah hidup ini. Lelah. Jangankan orang lain, ibu dan bapak rahimakumullah. Maaf, istri sendiri pun belum tentu paham yang kita buat. Suami sendiri pun belum tentu setuju semua apa yang kita buat. Anak kandung sendiri pun belum tentu paham semua yang kita buat. Maka seluruh apapun yang dibuat, alif bata kata orang Minang, alif lurui, ba bana, ta tarwi. Jadi kalau sudah lurui, bana, tarwi, asal lurus dia leilui, asal benar dia leibotua. Terus selebihnya serahkan penilaiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang manusia takkan pernah sempurna menengok apa yang kita lakukan. Ibu dan bapak rahimakumullah, ini yang kedua. Jadi orang sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, tetap juga ada orang yang